Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Al-Anbiya, NIM C1C01801 dari kelas R09 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah yang berjudul Islam dan Syariah Islam. Di dalam materi Islam dan Syariah Islam ini terdapat 6 pembahasan. Yang pertama, makna Islam. Yang kedua, dasar-dasar ajaran Islam. Yang ketiga, hukum Islam. Yang keempat, klasifikasi hukum Islam. Yang kelima, sasaran hukum Islam. Dan yang keenam, tujuan syariah. Yang pertama adalah makna Islam. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, Islam adalah bahwasannya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat dan menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara dan penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan yang lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama adalah akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab akad yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Yang kedua, syariah. Kosakata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan, dari kata Arab hasan yang berarti baik. Akhlak dalam Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, Rasul, sesama manusia dan alam, serta dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Seseorang dikatakan telah mengamalkan hukum syara jika ia memang telah mengetahui hukum syara atas perbuatannya. Kemudian ia melaksanakan perbuatan itu dengan niat menjalankan syariah, termasuk untuk hal-hal yang bersifat mubah. Yang selanjutnya adalah klasifikasi hukum Islam. Hukum Islam diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Yang selanjutnya adalah sasaran hukum Islam. Terdapat 3 sasaran hukum Islam. Yang pertama penyucian jiwa, yang kedua menegakkan keadilan dalam masyarakat, dan yang ketiga mewujudkan kemaslahatan manusia. Yang pertama adalah penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua adalah menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini meliputi segala kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Yang ketiga adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Untuk mencapai tujuan ini ada 5 pokok yang harus dijaga. Yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima adalah harta. Yang terakhir adalah tujuan syariah. Secara umum, maksud dan tujuan diturunkan syariah Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudaratan dalam kehidupan umat manusia. Konsep ini dikenal dengan sebutan maqasid syariah. Untuk mencapai tujuan ini ada 5 unsur pokok yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.